Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Alhamdulillah di sini saya sehat-sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Yulian akan membahas terkait dengan tata surya, yaitu edisi yang terakhir. Nanti kita akan membahas terkait dengan bumi, bulan, dan pergerakannya. Seperti apa? Mari. Jadi harapannya nanti setelah kita pembelajaran pada hari ini, itu kalian paham terkait dengan pergerakan bumi nanti seperti apa dan nanti akibatnya apa. Nanti kita akan membahas semuanya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas terkait dengan pergerakan bulan dan akibat yang ditimbulkan apa nanti ya. Terkait dengan pergerakan bulan itu. Nah, langsung saja kita masuk dari yang pertama yaitu terkait dengan bumi. Di mana bumi itu memiliki dua pergerakan. Pergerakannya apa? Pergerakannya yang pertama adalah rotasi bumi, di mana rotasi bumi itu adalah perputaran bumi mengelilingi porosnya. Jadi dia muter-muter kayak gasing kayak gitu di porosnya. Itu namanya rotasi bumi. Kemudian yang kedua, ada yang namanya revolusi bumi. Di mana revolusi bumi itu apa? Revolusi bumi itu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Seperti apa? Kita bahas ya satu persatu. Mulai dari rotasi bumi. Rotasi bumi itu adalah perputaran bumi mengelilingi poros, di mana lama waktu bumi sekali berputar itu adalah 24 jam. Nah, ini gambarnya bumi. Kalau kita ibaratkan, kita lihat bumi dari atas ya, dari kutub utara kita lihat, bumi itu berputarnya adalah di sana searah dengan jarum jam ya, jadi dia muter. Searah jarum jam, muter terus kayak gitu. Tapi kalau kita lihatnya dari samping, bumi itu dia berotasi dari barat ke timur. Itu ya. Itu rotasi dari bumi. Kemudian yang kita lihat berikutnya adalah kita mencari akibat yang ditimbulkan. Jadi rotasi bumi ini mengakibatkan beberapa hal yaitu ada 6. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kok ada siang, kok ada malam? Nah, ini akibat rotasi bumi ya. Jadi kita kalau belajar IPA itu lebih banyaknya kita belajar tentang alam. Ini. Jadi kalau yang dinamakan siang dan malam itu, di mana daerah yang mendapatkan sinar ini akan mengalami yang namanya siang. Kalau yang di sini, ini mengalami yang namanya malam karena gelap. Jadi siang dan malam itu tergantung ada tidaknya cahaya matahari yang mengenai bumi kita. Itu yang dinamakan rotasi bumi pada bagian siang dan malam, gitu ya. Kemudian yang kedua, adanya gerak semu harian matahari. Jadi matahari kalau kita amati, matahari itu terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat. Jadi sebenarnya bukan matahari yang bergerak, tapi memang bumi yang berputar mengelilingi matahari, gitu ya. Itu untuk yang nomor dua. Nomor tiga, akibat dari rotasi bumi itu terjadinya perbedaan waktu. Ya, mungkin kalian mengalami ya. Kenapa waktu di bumi ini berbeda-beda? Misal kalau kemarin habis puasa ada jadwal ya jadwal imsak kok nggak sama semuanya, Surabaya beda, Solo beda, Semarang beda, yaitu karena akibat rotasi bumi. Nah, kalau gambar, kalau di Indonesia itu ada 3 daerah waktu, WIB waktu Indonesia Barat, kemudian WITA waktu Indonesia Tengah, kemudian WIT waktu Indonesia Timur. Jadi kalau misalkan waktu Indonesia Barat ini jam 10, di tengah tambah 1 jam, 11.03, kemudian di apa namanya paling timur itu jam 12.03. Jadi tambahnya 1 jam, 1 jam, 1 jam, gitu ya. Oke, saya langsung masuk ke contoh soal nih. Misalkan kalian dapat soalnya. Alika itu sedang berada di Jakarta jam 7, dia akan melakukan penerbangan ke Irian Barat. Irian Barat di Jakarta itu kan di sini, di waktu Indonesia Barat. Kalau Irian Barat di waktu Indonesia Timur. Di mana kalau lama penerbangannya 1 jam, maka Alika akan tiba di Irian Barat itu jam berapa? Nah kan kalau di Jakarta itu jam 7, di Irian Barat kan di sana pukul 9, ya kan? Nah, ini tambah 2 jam. Kenapa 2 jam? Karena Jakarta dan Irian Jaya, Irian Barat ini selisihnya 2 jam. Makanya jam 9. Kalau perjalanannya 1 jam, maka jam 9 ditambah 1. Jadi jam 10. Jadi sampai di Irian Barat pukul 10. Gitu ya. Oke, kemudian akibat rotasi bumi yang keempat adalah terjadinya penggembungan di khatulistiwa dan pemepatan di bagian kutub. Maksudnya adalah, kan ini khatulistiwa ya. Khatulistiwa itu di bagian tengah-tengah sini. Jadi di sana itu agak menggembung, agak gemuk gitu ya. Nah, itu akibat dari rotasi bumi. Dan di bagian kutub-kutub ini atas sama bawah ini ya,
ini menjadi mokok, padat, pepat gitu ya, mempat padat seperti itu. Jadi itu salah satu juga dari akibat rotasi bumi. Saya lanjutkan, masih ada dua lagi. Jadi akibat rotasi berikutnya adalah terjadinya pembelokan arah angin dan arus laut. Jadi di sana ada yang namanya pembelokan arah angin dan arus laut. Seperti apa arah angin itu? Jadi arah angin itu kalau di belahan bumi selatan di sini, angin itu kalau dia berhembus, dia akan berbelok ke kiri. Tapi kalau dari kutub utara sini, dia akan berbelok ke kanan seperti ini. Itu ya, jadi beda. Kemudian untuk arus laut, ini beda. Arus laut ini dia bisa terjadi karena adanya angin. Kalau di belahan bumi utara ini, angin berbelok searah jarum jam. Jadi dia muternya searah jarum jam. Tapi kalau di belahan bumi selatan, angin itu berlawanan jarum jam. Jadi dia melawan jarum jam. Itu ya, itu bedanya arah angin dengan arah arus laut. Kemudian yang terakhir, akibat dari rotasi bumi adalah perbedaan percepatan gravitasi di tempat di bumi ya. Jadi karena kan diameter bumi ini, kalau di daerah kutub ini kan lebih kecil segini, kalau di daerah khatulistiwa itu lebih besar. Itu berakibat pada apa? Percepatan gravitasinya di kutub lebih besar. Jadi beda berbanding terbalik ya. Jadi semakin besar diameternya, maka gravitasinya ini percepatannya semakin kecil. Makanya kenapa kutub lebih besar? Karena diameternya lebih kecil. Itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan rotasi bumi. Berikutnya kita akan masuk ke pergerakan bumi berikutnya, yaitu terkait dengan revolusi bumi. Di mana tadi sudah di awal sudah saya singgung sedikit kalau revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi selain berputar pada porosnya, bumi ini mengelilingi matahari dengan lintasan elips. Sekali berrotasi itu sama dengan 365 seperempat hari alias 1 tahun ya kalau di kita. Kenapa tanggalan kita ada banyak ya, ada tanggalan Masehi. Masehi itu yang Januari Februari itu kan 1 tahun 365 hari. Nah, kalau penanggalan Hijriah bulan itu nanti berdasarkan apa namanya? Perputaran bulan mengelilingi bumi. Nanti seperti itu ya. Oke, kalau sekali revolusi itu sekali revolusi itu, bumi itu kadang berada di titik terdekat dengan matahari, kadang berada di titik terjauh dengan matahari. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini matahari, buminya ini. Nah, lintasannya berbentuknya elips, kadang dekat, kadang jauh, kadang dekat, kadang jauh. Nah, di mana jauh dekat ini ada istilah. Kalau ini perihelium, itu titik terdekat dengan matahari. Kalau aphelium, itu adalah titik terjauh. Nah, saya punya trik untuk menghafalkan biar tidak kebolak-kebalik ya. Caranya triknya adalah PD aja. Perihelium itu dekat, aphelium itu jauh. Gitu ya, gampang? Paham? Berikutnya saya akan masuk akibat-akibat apa yang di sana nanti ditimbulkan dari revolusi bumi. Jadi revolusi bumi kalau tadi rotasi ya ada 6, revolusi ada 4. Pertama terjadinya pergantian musim. Jadi kan kalau di Indonesia ini kan daerah tropis. Di sana hanya mengalami 2 musim, yaitu apa? Kemarau sama penghujan. Beda halnya ketika mungkin berada di bagian Jepang, kemudian subtropis, kemudian di kutub kayak gitu nanti musimnya tidak hanya 2 tapi nanti ada 4 gitu ya. Nah, kenapa musim ini bisa terjadi? Karena pada saat mengelilingi matahari, bumi itu kan punya orbit tadi sudah saya bahas ya. Orbitnya berbentuk di mana elipsnya bumi ini dia tegak lurus, tetapi dia memiliki kemiringan sebesar 23,5 derajat, gitu ya. Jadi itulah posisi miring ini yang menyebabkan bahwa daerah-daerah tertentu di bumi ini terjadi pergantian musim. Nah, seperti apa pergantian musim? Nah, kalau kita lihat ini kondisinya miring seperti ini, ada nanti musim dingin dan sebagainya. Nah, lebih detailnya adalah seperti ini. Jadi kalau ada tanggal bulan 22 Desember, 21 Maret, utara dingin, selatan panas. Dan berikutnya semi gugur, panas dingin, gugur semi. Seperti ini ya. Jadi ini beda. Kalian kalau menghafalkan ini salah satu aja. Jadi belahan bumi utara aja atau belahan bumi selatan aja. Jadi apa? Biar nanti kalian nggak kebolak-balik. Kalau misalkan utara dingin berarti selatan panas. Kalau utara semi berarti selatan gugur. Kalau utara panas berarti selatan dingin. Kalau utara gugur berarti selatan semi. Gitu ya. Jadi menghafalkannya jangan semua nanti tidak takutnya kebolak-balik. Oke. Kemudian yang kedua, akibat dari revolusi bumi itu salah satunya adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari. Dan gerak semu tahunan matahari ini apa namanya? Karena diakibatkan kan jadi
sebelum ke gerak semu, kita masuk ke musim. Musim itu terjadi karena memang matahari itu bergerak semu ya selama 1 tahun ya. Jadi artinya matahari itu bergeser. Gerak semu ini berupa pergeseran posisi matahari. Padahal sebenarnya bumi yang bergeser. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau pada tanggal 22 Desember ini ya, 22 Desember sampai 21 Juni ini, matahari itu dari selatan pindah ke utara, arah utara. Kemudian setelah 21 Juni ke 22 Desember, matahari itu bergerak ke arah selatan. Seperti itu. Nah, kondisi ini karena memang sudah saya katakan di awal bahwa matahari tidak bergerak. Jadi yang bergerak itu akibat revolusi bumi dengan sumber rotasi yang miring. Itu yang menyebabkan bahwa matahari seakan-akan bergerak dalam 1 tahun, gitu ya. Kemudian akibat yang ketiga itu terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam ya. Lamanya siang dan malam pada bumi ini karena memang kombinasi antara revolusi bumi dengan kemiringan sumbu bumi dengan ekliptika. Itu yang menyebabkan kenapa di bumi ini terjadi yang namanya siang dan malam itu lama banget jaraknya ya. Terakhir, akibat dari revolusi bumi adalah terjadinya rasi bintang yang berbeda. Jadi bintang-bintang kalau kita misalkan melihat ya ada bintang Scorpio, Virgo kayak gitu ya mungkin bintangmu apa kayak gitu. Nah itu terjadi karena memang bintang-bintang itu sebenarnya semuanya nampak. Tapi kan waktu kita mengitari matahari itu kan tidak semuanya. Artinya nah gini ya ini bintangnya ada bintang Virgo, Scorpio, Capricorn dan sebagainya. Kalau misalkan kita itu berada di timur matahari, kita hanya akan melihat bintang itu di timurnya matahari itu bintang apa. Kalau di utara, kita akan melihat bintang yang ada di utara matahari itu apa kayak gitu. Jadi kita nggak bisa melihat berbarengan gitu ya. Kita melihatnya, makanya kadang setiap bulan itu kita melihat bintang-bintang yang berbeda. Itu akibat dari revolusi bumi. Oke, kita sudah cukupkan ya terkait dengan bumi. Kita masuk ke bagian bulan. Dimana kalau bulan ini juga sama, dia memiliki rotasi bulan, yaitu perputaran bulan mengelilingi poros. Tapi berbeda di mana terkait dengan revolusinya, kalau tadi bumi itu kan hanya satu, tapi kalau bulan itu dua. Pertama, dia mengelilingi bumi. Perputaran bulan mengelilingi bumi itu lamanya hampir 1 bulan ya, jadi 29,5 hari. Makanya penanggalan Hijriah, kalau di dalam Islam itu maksimal hanya 30 hari, nggak mungkin sampai 31 hari. Nah, periode rotasi bulan itu sama dengan periode revolusi bulan mengelilingi bumi. Sehingga seakan-akan itu kalau bulan menghadap ke bumi itu nampaknya sama, bulannya utuh kayak gitu ya. Padahal sebenarnya tidak. Kemudian terakhir perputaran bulan mengelilingi matahari. Jadi selain bulan berputar pada poros, bulan mengelilingi bumi. Jadi dia bareng-bareng sama bumi itu juga mengitari yang namanya matahari, gitu ya. Nah, akibat-akibat apa yang ditimbulkan bulan? Biasanya bulan itu berakibat pada yang namanya gerhana. Ya, beberapa waktu lalu ada gerhana juga. Saya mulai dari gerhana bulan. Dimana kalau gerhana bulan ini terjadi ketika matahari, urutannya jangan sampai kebalik. Matahari, bumi, dan bulan itu terletak segaris. Di mana? Nah, kondisinya ini adalah matahari, di sini bumi, ini bulan. Nah, yang merah ini namanya adalah gerhana bulan total. Di mana gerhana bulan total ini kita bisa apa namanya kita tidak bisa melihat bulan sama sekali. Jadi bulan itu jadi gelap karena bulannya berada pada bayang-bayang umbra. Umbra itu inti, bayang-bayang gelap, gitu ya. Tapi kalau di bagian di sini itu, bagian yang separuh ini, yang ini, nah hijau ini namanya adalah gerhana bulan sebagian. Artinya sebagian masuk ke gelap, sebagian masuk ke penumbra. Penumbra itu remang-remang atau semu, gitu ya. Itu bedanya gerhana bulan total sama gerhana bulan sebagian. Misalkan nanti kalian ditanyakan. Kemudian kalau yang terakhir kita akan masuk akibat yang ditimbulkan pergerakan bulan itu salah satunya selain gerhana bulan itu adalah gerhana matahari juga. Dimana kalau gerhana matahari posisinya dibalik. Kalau tadi kan matahari, bumi, bulan. Sekarang matahari, bulan, bumi. Nah kondisinya adalah seperti ini. Dimana kita harus hati-hati. Gerhana matahari ini sangat berbahaya untuk mata terlebih di yang hitam ini. Ini adalah gerhana matahari total. Dimana di bumi kan tidak mungkin semuanya. Bumi yang ketutupan sama bulan ini tidak bisa melihat matahari sekalipun dia malah siang ya. Siang-siang kok tiba-tiba jadi gelap itu pertanda adalah gerhana matahari total dan kita tidak boleh melihat matahari dengan pada saat gerhana matahari ini secara mata langsung.
karena di sana ada sinyal ultraviolet yang bisa merusak mata kita. Gitu. Makanya nanti ada kacamata khusus gitu ya. Itu yang namanya gerhana matahari total. Kalau gerhana matahari sebagian itu permukaan bumi yang di sini yang remang-remang ini dia juga mengalami yang namanya gerhana matahari tapi hanya sebagian. Tidak semuanya. Kalau ini kan memang gerak gulita, kalau ini enggak. Ya nanti jadi redup seperti itu dan lama-kelamaan nanti dia juga akan ketika bulan terus berputar, dia akan mengalami yang namanya gerhana matahari total. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Selesai sudah ya ulasan bab tata surya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.